Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana sih caranya mengonlinekan web, ya, aplikasi yang sudah kita bangun di localhost, kemudian kita upload sehingga website kita itu, aplikasi kita itu bisa diakses secara online. Jadi, bagaimana sih caranya? Silahkan disimak sampai selesai ya teman-teman semua. Baik, adapun caranya, langkah-langkahnya adalah pastinya teman-teman sudah memiliki domain dan hosting. Artinya teman-teman sudah menyewa atau membeli ya di salah satu provider yang sudah menyediakan domain dan hosting. Sebagai pengetahuan saja bagi pemula, domain itu adalah alamat dari website kita. Kemudian kalau hosting itu tempat di mana kita menyimpan file-file web kita, sehingga web kita itu, aplikasi kita itu bisa diakses secara online. Ada banyak sekali provider yang menyediakan domain dan hosting gitu ya, ya pastinya berbayar. Kalau saya coba yang berbayar. Ya cukup ya untuk pembelajaran saja itu saya coba hostingnya itu 1 bulan, ya biayanya 1 bulan. Jadi setiap provider ya sebagai contohnya aja ya, ini Rumah Web, ada juga yang ID Hostinger, ada juga yang namanya Niaga Hoster. Silakan deh teman-teman pilih saja yang mana menurut teman-teman murah dan mudah cara menggunakannya. Tapi kalau cara mengonlinekan web itu ya semuanya caranya sama, apapun itu providernya. Yang penting konfigurasi kita di bagian cPanelnya atau control panelnya. Baik ya teman-teman, di sini saya mencoba membeli atau menyewa domain dan hosting itu di salah satu provider namanya Rumah Web ya. Yang alamat websitenya itu novinaldi.my.id. Itu nih kalau saya lihat nih lebih murah ya gitu ya, saya sewanya 1 bulan saja untuk hosting. Tapi kalau domain itu biasanya nggak ada 1 bulan ya, tapi per tahun gitu ya. Ada juga sih yang gratis, contohnya triple null web host gitu ya dan sebagainya. Cuman kalau bagusnya teman-teman, kalau untuk pembelajaran saya sarankan aja deh beli atau sewa domain hosting yang berbayar saja ya, cukup 1 bulan saja, lebih murah. Baik, adapun langkah-langkahnya ya teman-teman, pastikan website kita yang di localhost sudah jalan, nggak ada kendala gitu ya. Seperti contoh yang sudah kita buat seperti ini, kemudian grafiknya sudah muncul gitu. Baik, kita coba mengonlinekannya. Pertama, teman-teman silakan projectnya itu dijadikan zip ya. Silakan dizipkan atau klik kanan, kemudian add to archive, kemudian jadikan zip ya. Kemudian setelah dizipkan, masuk ke cPanel kita ya. Biasanya kalau teman-teman sudah beli atau nyewa domain dan hosting, itu diberikan sebuah akun untuk bisa masuk ke cPanelnya atau control panelnya. Beginilah bentuk tampilan yang terbaru sekarang dari cPanel kita ya. Kemudian cari di bagian file manager ya. Ini saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Masuk ke file manager. Di sini ada folder root ya, folder root saya sebut sebagai folder root. Untuk menguploadnya terlebih dahulu, saya biasanya di koordinator 4 ini saya tutup dulu ya. Di koordinator 4 ini, di folder root ini saya buat sebuah folder namanya web ya. Bahkan saya buat web CI4. Nah, kayak gitu ya, anggap saya seperti ini. Create new folder. Kemudian di folder web C4 sini akan saya upload folder project saya yang C4. Kemudian saya klik upload. Selanjutnya kita upload project kita bisa drag aja ya. Ini kebetulan udah saya zip, saya drag ke sini. Oke, silakan ditunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan go back to klik ini. Kemudian kita lakukan ekstrak gitu ya. Kita lakukan ekstrak. Kemudian ekstrak file, dia ekstraknya ke folder web C4 kita. Kemudian close. Sudah. Kemudian di PRJ gudang yang tadi ini saya hapus saja ya. Saya hapus, saya delete.
Kalau delete-nya kita bisa buat permanen saja. Kita confirm di sini. Kemudian ya perlu diingat juga di CI4 itu yang diakses pertama kali adalah folder public, ya, folder public yang di sini berisikan htaccess kemudian index.php. Inilah yang sebenarnya diakses. Ketika diakses file indexnya, maka kalau kita lihat codingannya di sini itu dia mengarah ke patch sebuah file patch yang ada di folder app di sini. Di bagian config di sini kita bisa lihat patch di sini. Ya. Nah, jadi maka dari itu maaf, saya ke upload. Saya buat nih up on level. Kemudian yang folder public ini, yang diisi-isi dalam folder public ini saya pindahkan ke dalam public HTML. Jadi sebagai pengetahuan saja bahwasanya ketika di cPanel ini, di file manager ini, sebenarnya yang diakses itu adalah file atau folder yang di dalam public HTML ini. Jadi cPanelnya ya, saya ulangi lagi, ataupun pihak provider yang penyedia domain hosting ini katanya untuk menggunakan web ya letakkan file-file web kita itu di dalam folder public HTML. Nah, gitu ya. Jadi kalau di CI4 ini, karena di dalam folder CI4 itu ada folder public, yang isi di dalam folder public itulah yang kita pindahkan ke dalam public HTML. Selain itu folder app, folder system dan sebagainya kita letakkan terpisah. Ya, kita letakkan terpisah di dalam folder root kita di sini. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Masuk ke folder web CI4 kita, kemudian isi di dalam folder public ini kita pindahkan ke dalam public HTML. Nah, gitu ya. Kalau kita cek dulu, kita back ke sini. Biasanya ketika teman-teman beli domain ini ada beberapa file yang default ya, tampilan dari default dari cPanelnya. Jadi teman-teman boleh hapus saja. Ini karena saya udah hapus ya. Jadi silakan dihapus saja. Kemudian kita back lagi ke folder web CI4 kita. Kemudian masuk ke public. Kemudian ini silakan di blok saja semuanya atau di Ctrl A. Oh ya, sebelumnya maaf satu lagi. Biasanya kalau teman-teman itu file htaccess-nya atau file-file yang ada titik di depannya itu di hidden sama file manager yang di panelnya ya, di file manager ini, di hiddennya, disembunyikan. Maka dari itu kita bisa munculkan, kita unhide. Caranya adalah silakan masuk ke menu setting ini, kemudian centang ini bagian show hidden file. Nah, gitu ya. Karena saya udah centang, kalau saya non centang ini, maka file access-nya nggak ada, termasuk juga file environment-nya. Artinya yang file yang ada titik di depannya, ya, termasuk environment yang itu konfigurasi database-nya. Jadi silakan diklik setting, kemudian show hidden file. Sudah ya, sudah muncul dia. Kemudian kita back lagi, kita copy, kita pindahkan semuanya, ya. Kemudian kita klik move. Ini kita hapus, kita pindahkan ke dalam public HTML. Kita ketik saja ya, public underscore HTML. Hati-hati cara ngetiknya. Kemudian move file. Sudah. Kemudian kita up one level. Kemudian yang public ini kita hapus saja foldernya. Kita confirm. Jangan lupa dicentang di sini. Confirm. Baik, sudah ya. Kemudian kita masuk ke public HTML. Kita akan konfigurasi file index.php-nya di sini. Silakan dibuka. Caranya klik satu kali, kemudian edit, ya, atau bisa klik kanan, edit gitu ya. Kemudian edit di sini. Selanjutnya kita cari ini filenya. Ini saya coba zoom gitu ya. Oke, kita masuk ke line 20. Saya coba zoom. Di sini ini ada sebuah perintah, katanya ini ada app config itu file patch php-nya. Dia akan ngeload file patch.php-nya gitu ya. Jadi karena dia terpisah,
ya, yang mana kita sudah pisahkan kita masukkan ke dalam folder web CI4, maka di sini kita tambahkan nama folder sini web CI4 gitu ya. Kita coba lihat dulu ya. Semoga tidak salah gitu. Kita cek dulu ya, web CI4. Jadi kita masuk lagi di sini web CI4 kemudian tambah garis miring. Nah, artinya gini, kita keluar dulu ke folder public HTML. Public HTML, kemudian masuk lagi ke folder web CI4, kemudian masuk ke folder app, folder config dan akses file patch.php. Dah itu aja. Kemudian lakukan save change. Kita close. Oke, jika sudah, selanjutnya kalau kita lihat di folder web CI4-nya, di bagian kita buka patch.php ini nggak ada nggak ada yang diganggu-ganggu gitu ya. Kita cek dulu ya. Kita edit dulu. Kita edit di sini. Kalau kita cek di sini, itu ada codingan bahwasanya untuk mengakses akses sebuah folder sistem dan folder app di sini di bawahnya. Itu dia. Ini udah benar ya, karena kita folder app-nya masih dalam folder web CI4-nya. Oke, berarti file path-nya nggak ada kita ganggu-ganggu gitu ya. Oke, kita close. Kemudian selanjutnya kita akan kita import sebuah database ke cPanel. Jadi sebelum itu kita harus membuat database ya, masuk ke cPanel-nya lagi. Kemudian kita buat sebuah database, MySQL database. Kita klik, kemudian kita buat nama database, misalkan nama database-nya DB Gudang gitu ya. Kemudian saya create database. Kemudian go back. Selanjutnya kita buat nama user ya. Ini saya misalkan USR Gudang misalkan. Kemudian passwordnya silakan gabungkan huruf besar, huruf kecil dan angka gitu ya. Jadi saya misalkan aja yang mudah saja ya. Misalkan passwordnya ya sederhana saja. Oke, kemudian create user, don't save ya, go back. Kemudian kita linkkan, kita buat seperti ini, add to user database. Ini dia add usernya, kemudian databasenya apa, kemudian kita klik add. Kemudian jangan lupa dicentang ini all privilege gitu, kemudian make thanks. Sudah, database-nya sudah kita buat. Selanjutnya jangan lupa database yang ada di dalam localhost kita ekspor ya. Kalau teman-teman sesuai dengan video sebelumnya, ini saya menggunakan sebuah tools namanya SQLYoke, atau teman-teman bisa ngekspornya menggunakan phpMyAdmin gitu ya. Kalau saya ini sudah saya ekspor menggunakan sebuah tools namanya SQLYoke ya. Jadi kalau sudah diekspor, kalau cara mengekspornya gini, back export gitu ya, backup database as SQL dump. Kemudian jangan lupa nih centang set foreign key-nya, cek 0, jangan lupa dicentang. Kemudian ini nih biasanya Anda teman-teman ini dicentang ya, kalau menurut saya jangan dicentang ya. Jadi ini uncheck, kemudian ini jangan lupa dicek set foreign key-nya. Ya samain aja boleh gitu ya. Kemudian langsung lakukan export. Jangan lupa dipilih structure and data. Karena saya udah ekspor gitu ya. Kemudian masuk ke cPanel lagi. Di sini kita back ke cPanel. Selanjutnya kita masuk ke phpMyAdmin di sini. Kita klik di sini. Selanjutnya dia akan mengarahkan ke phpMyAdmin. Kemudian masuk ke database kita. Klik satu kali aja dulu. Kemudian klik menu import. Kemudian browse. Kemudian cari ya nama database yang sudah kita ekspor tadi. Kemudian go. Semoga nggak ada error gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada error. Oke, udah berhasil. Jangan lupa dicek triggernya. Jangan sampai triggernya nggak muncul gitu ya. Caranya adalah kalian bisa show triggers. Kita cek dulu triggernya apakah ada. Kita klik go. Oke, triggernya sudah ada gitu ya. Ada 6 trigger.
Jadi jangan sampai importnya triggernya nggak kelihatan gitu ya, atau klik trigger sini boleh juga ya. Baik, jika sudah diimport, kemudian kita lakukan konfigurasi pada file manager kita. Masuk ke file manager yang seperti ini. Kemudian masuk ke folder root home, kemudian folder web CI4, kemudian cari file environment di sini. Kemudian kita klik kanan, edit dulu, kemudian edit. Kemudian ini jangan lupa, ini saya zoom ya. Di bagian line 23 ini yang yang crashnya kita hilangkan, kita ganti dengan nama domain ya, nama domain kita http:// saya misalkan nama domain yang sudah kita sewa gitu, my.id gitu ya. Kemudian setting nama database-nya ya, setting nama database-nya di sini localhost ya, memang localhost. Kalau misalkan database kita berada di server yang lain, ya sebutkan saja IP publiknya berapa. Nah, karena hostingnya sama database-nya itu di satu server, ini hostname saya buat aja localhost. Nama database-nya itu yang kita buat tadi, masuk ke MySQL database. Kita copy saja ya. Kita scroll ke bawah. Dan ini kita copy saja. Kemudian ganti database-nya. Usernya apa tadi? Ya, usernya kita scroll ke bawah, ini kita copy saja. Oke, passwordnya tadi saya buat finalis 123 gitu ya. Jadi konfigurasinya cukup seperti ini. Nama database dan app base URL. Oke, sudah. Jangan lupa save change. Oke, kita close. Kita coba apakah website kita jalan gitu. Kita coba cek. Oke, tampilannya masih, ini kayaknya ada yang salah di bagian apanya. Ini nama domain saya ya, novinaldi.by.id. Jadi kemungkinan di bagian environment-nya supaya nggak salah ngetiknya. Jadi kita akses nama domain kita. Ini kita copy aja, kita copy. Kemudian masuk ke file manager kita tadi ya, di environment-nya kita klik kanan edit, dan klik tombol edit. Kemudian kita masuk ke app base URL. Ini kemungkinan ada yang salah tulisannya. Ini kita copy saja nih. Tuh. Ya, ini HTTPS ya, dan HTTPS. Tip. Kemudian saya save change. Oke, kemudian saya jalankan. Oke, sudah jalan. Kemudian saya coba login gitu. 1 2 3. Oke, sudah sempurna jalannya. Kemudian saya cek transaksinya, datanya udah jalan, kemudian laporannya, grafiknya, kemudian saya cek dulu, tampilkan. Oke, sudah nih teman-teman. Baik, gimana? Mudah kan? Bagaimana caranya mengonlinekan web aplikasi yang kita bangun menggunakan framework Coordinator 4 ya. Jadi memang beda ya. Kalau intinya biasanya kalau di PHP native atau Coordinator 3 itu semua file folder application, system dan sebagainya itu kita letakin di dalam folder public ya, di dalam folder public HTML ini. Kalau di CI4 itu yang kita letakkan di public HTML ini cuman file-file yang ada di dalam folder public. Sedangkan yang folder app, folder system dan sebagainya termasuk environment kita pisahkan di luar atau di dalam folder root di panel kita. Oke teman-teman, jadi tutorial kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.